Orang-orang yang didoakan malaikat setiap hari. Dalam ajaran Islam, malaikat merupakan entitas yang tercipta dari cahaya oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka tidak terjerumus dalam dosa dan menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Fungsi utama malaikat adalah menjalankan tugas-tugas tertentu, salah satunya adalah melaksanakan doa bagi hamba-hamba Allah di dunia. Keberuntungan terletak pada orang-orang yang diberkahi dengan doa dari malaikat, karena doa mereka memiliki potensi besar untuk dikabulkan oleh Allah. Hanya merekalah yang dapat menikmati anugerah tersebut, dan menjadi penerima doa dari malaikat adalah suatu keberuntungan yang luar biasa dalam kehidupan spiritual. Inilah orang-orang yang didoakan oleh malaikat. 1. Orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, para malaikat akan mendoakan orang-orang yang pergi ke masjid untuk salat. Malaikat berdoa, "Ya Allah, berilah anugerah kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya selama ia tidak mengganggu dan tidak berhadas di dalam masjid." Hadis riwayat Muslim. 2. Orang yang menunggu waktu sholat. Jika seseorang rutin menantikan waktu salat dan selalu menjaga kebersihan, malaikat akan selalu mendoakannya. Dengan begitu, orang tersebut akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat, selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." 3. Orang sholat di barisan depan. Orang yang melaksanakan salat di barisan terdepan mendapatkan doa dari malaikat. Ini diperkuat oleh riwayat syahih dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad dari Al-Barrah. Rasulullah SAW menyampaikan, Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk barisan pertama. Sahih Al-Khami. Pesan serupa disampaikan juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, Allah dan para malaikat membaca sholawat atas barisan terdepan. 4. Orang yang menyambung saf yang kosong. Syaf salat harus teratur tanpa celah agar sesuai dengan tata aturan. Ini penting agar mirip dengan barisan para malaikat yang selalu rapi dan lurus di hadapan Tuhan mereka. Sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, kita harus menjaga agar barisan salat tetap rapat dan lurus. Sebagai langkah antisipasi, kita juga perlu menyambung syaf yang kosong agar tidak ditempati oleh syaitan saat hendak melaksanakan salat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung syaf-syaf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian syaf yang lowong, akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat," dalam hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Orang yang tetap duduk di tempatnya setelah sholat. Abu Dawud dalam kitab Sunannya dan An-Nasai melaporkan dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah bahwa malaikat akan memohonkan ampunan bagi mereka yang tetap berada di tempat salat setelah mereka selesai salat. Rasulullah SAW bersabda, malaikat akan mendoakan seseorang selama ia berada di tempat salatnya, selama ia tidak dalam keadaan berhadas atau berdiri, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia." 6. Orang yang bersolawat. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang membaca sholawat untuknya akan mendapat doa dari malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak seorang pun yang membaca sholawat untukku tanpa mendapatkan doa dari para malaikat selama ia terus membaca sholawat untukku. Oleh karena itu, hendaklah dia senantiasa mengucapkan atau memperbanyak sholawat atas diriku." 7. Orang yang sholat subuh dan asyar berjamaah. Salat subuh memiliki keistimewaan tersendiri karena pada waktu itu para malaikat berkumpul, membawa berbagai berkah yang tak terhitung. Meskipun begitu, melaksanakan salat subuh seringkali dianggap sulit karena memerlukan perjuangan, terutama bagi yang sulit bangun pagi. Terlewatnya waktu subuh karena ketidakbangunan pagi dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk salat di hadapan banyak malaikat. Sama halnya dengan salat asyar, yang pada waktu itu orang cenderung sibuk dan merasa malas untuk melaksanakan kewajiban. Padahal, keduanya memiliki keutamaan luar biasa, terutama jika dilakukan secara berjamaah.